Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanul kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia, saduqanibul lakum nasroh, akhbaru wa'aki mimman dibikasi halian. Ma'akum sofa mafuzosina menitubikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, reformasi birokrasi dan pelayanan proses perizinan yang simpel, mudah, dan cepat bagi dunia usaha mendapat skala prioritas pasangan calon wali kota Bekasi nomor urut 1, Heri Koswara dan Solihin. Reformasi birokrasi yang digagas Heri Solihin berfokus pada 2 poin penting. Pertama, merit system, yaitu kebijakan dan manajemen yang didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang adil dan wajar. Sistem ini diterapkan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau latar belakang politik dalam menempatkan pos-pos jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Kedua, membuka kesempatan yang sama bagi ASN dan P3K mengejar karir. Yang tidak ada kalah penting dalam reformasi birokrasi menciptakan kepastian dan kemudahan bagi dunia usaha dalam proses perizinannya. Berita selanjutnya, calon wali kota Bekasi Tri Adianto menerima kunjungan dari perwakilan Asosiasi Internasional One Earth One Ocean yang bergerak di bidang lingkungan hidup di Pekayon Jaya pada Senin 21 Oktober 2024. Kunjungan ini dilakukan dalam upaya untuk memperkuat kerjasama antara Kota Bekasi dan One Earth One Ocean dengan Waste for Change sebagai mitra lokal. Kolaborasi ini berfokus pada penanganan sampah, khususnya di bantaran Sungai Kali Bekasi. Kerjasama dengan pihak Jerman ini sebelumnya telah berlangsung sejak 2019, ketika Tri Adianto menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi. Tri juga menambahkan bahwa ia berharap kerjasama ini bisa diperluas, termasuk ke sektor pendidikan. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memberikan solusi berkelanjutan dalam penanganan sampah, tetapi juga memberikan peluang pendidikan dan karir bagi masyarakat Kota Bekasi. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mengirimkan nota dinas kepada pemilik warung atau toko yang terindikasi menjual minuman beralkohol secara bebas di kawasan pintu masuk Terminal Induk Kota Bekasi. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan aturan terkait penjualan minuman beralkohol di Kota Bekasi. Kasih Analisis Perdagangan Disdak Perin Kota Bekasi, Eko Wijatmiko mengatakan bahwa izin penjualan minuman beralkohol di Indonesia terbagi menjadi 2 kategori. Pertama, izin perdagangan eceran yang hanya dapat diperoleh toko atau gerai yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah. Kedua, izin penjualan langsung yang harus melalui proses perizinan terkait dengan kegiatan usaha penunjang pariwisata. Ia juga menegaskan bahwa pemilik warung di sekitar Terminal Induk Bekasi tidak memiliki izin yang dimaksud. Eko menjelaskan bahwa untuk menjual minuman beralkohol secara legal, pelaku usaha harus mengurus beberapa izin, termasuk surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol, tanda daftar usaha pariwisata, serta izin tempat penjualan langsung. Tanpa izin tersebut, penjualan minuman beralkohol dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Berita selanjutnya, Operasi Zebra Jaya yang digelar di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi merupakan inisiatif yang diambil Polres Metro Bekasi Kota untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas di kalangan masyarakat. Dalam operasi ini, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan serta sosialisasi terhadap pengendara lalu lintas. Selain pemeriksaan dan sosialisasi, kegiatan ini juga dilengkapi dengan edukasi tentang pentingnya keselamatan berkendara, dengan harapan dapat menciptakan suasana lalu lintas yang lebih aman dan tertib bagi seluruh pengguna jalan di wilayah tersebut. Dalam operasi ini, petugas kepolisian melakukan berbagai pengecekan seperti memasang rotator dan sirene tanpa izin, mengemudi di bawah umur, kendaraan yang melawan arus, menggunakan ponsel saat berkendara, dan masih banyak lagi. Titik lokasi operasi Zebra akan berpindah-pindah, akan tetapi difokuskan pada 3 jalan di Bekasi, yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Insinyur Juanda, dan di depan Terminal Bekasi. Operasi Zebra Jaya berlangsung selama 2 minggu, sejak 14 hingga 27 Oktober 2024.
Mengakhiri berita pada hari ini, musibah kebakaran besar terjadi di Jalan Sultan Agung, Kampung Rawa Pasung, Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Rabu 23 Oktober 2024. Tempat yang terbakar adalah gudang paket kayu dan gudang plastik. Mulai diketahui terbakar pukul 5:20 waktu Indonesia Barat dan damkar datang pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sedangkan padamnya api pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Lahan yang terbakar diperkirakan ada 5 gudang. Yang mengetahui kejadian tersebut adalah tukang sampah yang tidak sengaja melihat api kecil di dalam gudang. Tukang sampah ingin berinisiatif memadamkan api dengan air kali yang tidak jauh dari gudang. Tetapi sayangnya pintu tersebut terkunci. Soleh selaku warga sekitar mengatakan bahwa ia sudah berkali-kali menelpon petugas damkar tetapi tidak ada balasan. Soleh yang takut api semakin membesar dan menyambar ke rumah warga, dia pun langsung bergegas menuju lokasi damkar setempat. Bahtiar selaku pemadam kebakaran menyampaikan himbauan untuk warga agar selalu hati-hati dan meningkatkan warga untuk cabut colokan jika ingin meninggalkan rumah. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news aktual and up to date. I'm Safa Mahfuzasina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.